Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Deka Sandi dengan NIM 8600807666. Di sini saya akan menjelaskan materi dari RPP saya, yaitu materi seni tari. Di sini bisa kita lihat identitas RPP-nya dengan mata pelajaran seni tari, fase kelas B atau untuk kelas 5. Dengan bab 1, tema keberagaman unsur pendukung dengan waktu 2 kali 35 menit dalam satu pertemuan, menggunakan kurikulum merdeka dengan model pembelajaran discovery learning. Pencapaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengalami dan mengamati berbagai bentuk tari tradisi dari berbagai macam daerah di Indonesia secara berkelompok dengan penuh rasa ingin tahu dan menghargai keberagaman budaya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan tampilan video berbagai tari tradisi yang disajikan oleh guru. Yang kedua, peserta didik dapat memaparkan bentuk tari tradisi yang telah disajikan oleh guru. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, menerima kebinekaan global. Kelima, mampu berpikir kritis. Dan 6, kreatif. Metode yang digunakan dalam RPP ini yaitu diskusi, tanya jawab, demonstrasi, penugasan dengan model discovery learning sederhana. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu buku teks seperti buku seni tari SD kelas 5. Kedua, media seperti video tari tradisi, gambar tentang berbagai jenis tari, LCD, proyektor, PPT, laptop, speaker. Ketiga, alat seperti alat tulis, lembar kerja peserta didik, lembar evaluasi. Langkah-langkah pembelajaran yaitu pendahuluan selama 10 menit dengan berdoa bersama, guru menyapa peserta didik, guru memandu peserta didik untuk menyanyikan lagu wajib nasional, guru melakukan apresiasi tentang menanyakan pengalaman peserta didik tentang menonton pertunjukan tari, dan terakhir guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kegiatan inti selama 50 menit. Sintaks 1, memberian rangsangan dengan cara memberikan apersepsi dengan menceritakan kisah menarik tentang budaya daerah seperti sejarah daerah dan asal-usul terciptanya kesenian daerah. Menyiapkan media pembelajaran berupa video, gambar, dan foto tari tradisi. Mengarahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan pengamatan terhadap tari tradisi berdasarkan pola garapannya dengan tari primitif, tari rakyat, dan tari klasik. Sintaks 2, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang dilakukan oleh guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi tari tradisi yang diamati seperti: jelaskan apa yang kamu amati dalam sajian tari tradisi tersebut. Apa yang menjadi keunikan dari tari tradisi yang diamati? Dari mana asal dari tradisi tersebut? Alat musik apa yang digunakan sebagai iringan tari? Bagaimana keunikan tata rias dan tatap busana yang menjadi ciri khas tari tersebut? Di sini juga guru membimbing peserta didik dalam proses mengidentifikasi jawaban dan memberikan kesempatan untuk peserta didik bertanya tentang hal yang belum mereka pahami. Sintaks 3, pengumpulan data dengan membentuk beberapa kelompok kecil untuk memudahkan proses pencarian informasi dan setiap kelompok menerima LKPD yang berisi tugas. Membimbing dan memfasilitasi peserta didik dalam pencarian sumber belajar yang relevan seperti buku, internet, atau narasumber. Sintaks 4, pengolahan data. Mengarahkan peserta didik untuk membagi tugas dalam kelompok dalam pencarian data yang dibutuhkan. Membimbing peserta didik selama proses pengumpulan dan penyusunan informasi dari berbagai sumber. Sintaks 5, pembuktian. Guru memfasilitasi kegiatan presentasi hasil temuan setiap kelompok di depan kelas, membantu dan mengelola sesi tanya jawab serta diskusi antar kelompok, memberikan penguatan konsep yang benar,
meluruskan kesalahan dan memberikan apresiasi terhadap ide kreatif peserta didik, mengarahkan peserta didik untuk memperbaiki hasil laporan berdasarkan masukan. Penutup selama 10 menit, memberikan apresiasi berupa pujian atau tepuk tangan, memberikan soal evaluasi, memandu kegiatan refleksi pembelajaran dengan menanyakan bagian materi paling menarik dan berkesan, menjelaskan kegiatan lanjutan, memimpin doa penutup pembelajaran. Bagian H, asesmen. Pertama, asesmen diagnostik, 2, asesmen formatif, 3, asesmen sumatif. Selanjutnya, lampiran. Bagian A, bahan ajar. Pengertian bentuk tari merupakan pengelompokan tari yang dapat dilihat dari fungsi, tema, bentuk, dan pola garapannya. Pengertian koreografi adalah proses kreatif dalam memilih gerakan, menyusun dan mengatur gerakan menjadi sebuah tarian yang utuh. Koreografi juga melatih daya kreativitas dalam menciptakan tarian. Ciri-ciri tari tradisional yaitu berkembang dalam masyarakat tertentu, digunakan sesuai kebutuhan adat atau budaya, memiliki ciri khas daerah, diajarkan secara turun-temurun. Jenis-jenis tari tradisional yaitu yang pertama tari primitif, 2 tari rakyat, 3 tari klasik. Unsur tari tradisional yang pertama gerak, 2 iringan musik, 3 kostum, 4 tata rias, dan terakhir properti. Fungsi tari tradisional yang pertama sebagai sarana upacara adat, kedua sebagai hiburan, ketiga sebagai pertunjukan seni, keempat sebagai media pendidikan. Sejarah tari tradisional. Tari tradisional sudah ada sejak zaman dahulu dan berkembang bersama kehidupan masyarakat Indonesia. Pada awalnya, tari digunakan dalam kegiatan adat, upacara keagamaan, dan penyambutan tamu penting. Seiringan perkembangan zaman, tari tradisional juga berkembang menjadi hiburan dan pertunjukan seni. Pola lantai dalam tari tradisional. Yang pertama, pola lantai lurus, kedua, pola lantai lengkung. Fungsi pola lantai yaitu membuat gerakan lebih teratur, menambah keindahan tari, mempermudah kerjasama antar penari. Iringan dalam tari tradisional yaitu berfungsi untuk membantu penari mengikuti gerakan dan tempo tarian. Jenis iringan tari yang pertama iringan internal, berasal dari tubuh penari, misalnya tepukan tangan atau hentakan kaki. Yang kedua, iringan eksternal seperti gamelan, gendang, rebana, dan angklung. Kostum dan properti tari. Kostum tari adalah pakaian yang digunakan penari saat pertunjukan, yang berfungsi untuk memperindah penampilan, menunjukkan identitas daerah, mendukung karakter tarian. Kedua, properti tari adalah alat pendukung yang digunakan penari seperti piring, kipas, selendang, dan topeng. Manfaat mempelajari tari yaitu untuk menambah pengetahuan budaya Indonesia, melatih rasa percaya diri, melatih kekompakan dan kerjasama, melatih kelenturan tubuh, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bagian B, media pembelajaran, yaitu PowerPoint atau video berbagai tari yang ada di Indonesia. C, lembar kerja peserta didik atau LKPD. D, bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Di sini ada instrumen penilaian. Yang A, asesmen diagnostik, pertanyaan lisan atau tanya jawab apersepsi, lembar cek pengetahuan awal siswa. Yang B, asesmen formatif, lembar observasi diskusi kelompok. Asesmen sumatif, soal evaluasi tertulis pilihan ganda. Soal evaluasi tertulis atau uraian. Rubrik penilaian asesmen sumatif.